Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Nah, semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat ya. Di saat pandemi seperti ini, jangan lupa tetap taati protokol kesehatan. Nah, di saat ini pembelajaran juga masih online bukan? Nah, untuk itu video kali ini akan membahas tentang cara membuat instrumen soal maupun kuis menggunakan Google Formulir. Tonton videonya sampai selesai. Jangan di-skip-skip, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini Evi Fitriani dengan NIM 12208193033 dari kelas Tadris Biologi 5C Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN 1 Tulungagung. Nah, di sini kita akan belajar sama-sama tentang tata cara membuat instrumen soal maupun kuis menggunakan Google Formulir atau Google Form. Nah, langkah awal kita buka dulu Google Drive, kemudian kita pilih baru, kemudian kita pilih Google Formulir. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Google Formulir. Nah, di sini ada beberapa fitur yang dapat kita gunakan, misalnya saja add-on, kemudian sesuaikan tema, kemudian pratinju dan lain sebagainya. Nah, kita setelan dulu atau kita klik setelan terlebih dahulu, kemudian kita pilih jadikan ini sebagai kuis. Karena kita ingin membuat soal, maka kita checklist bagian ini. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya kita checklist juga. Ini ada rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Jadi ketika siswa setelah mengirim maka langsung muncul nilainya. Kemudian ada pertanyaan tak terjawab. Responden dapat melihat pertanyaan yang tidak jawab dengan benar, kita checklist. Kemudian responden dapat melihat jawaban yang benar, juga kita checklist. Kemudian nilai poinnya juga kita checklist. Nah, nilai poinnya kita atur 0 terlebih dahulu. 0. Kemudian kita kembali pada pertanyaan. Nah, kita nolkan terlebih dahulu. Selesai. Nah, di sini kita dapat menyesuaikan tema, sesuaikan tema, kemudian kita pilih gambar, kemudian kita pilih unggah, kemudian kita pilih cari, kemudian kita klik ilmu biologi, klik open. Kemudian bisa kita pilih selesai. Nah, gambar telah diupload. Nah, berikut tampilannya. Nah, kemudian warna temanya juga bisa kita sesuaikan dengan keinginan masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan tema hijau. Warna latar belakangnya juga bisa kita sesuaikan. Ini gaya fontnya juga bisa kita sesuaikan. Ada dasar, dekoratif, formal, lucu. Kita pilih yang formal saja. Setelah itu, karena kita ingin membuat soal ulangan tentang pelajaran biologi, maka bisa kita tulis di sini ulangan harian biologi kelas 10, misalnya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang pertama kita tuliskan di sini nama. Kemudian kita pilih jawaban singkat. Ini kemudian kita checklist pada wajib diisi. Setelah itu pertanyaan selanjutnya yaitu kelas. Kemudian kita pilih yang jawaban singkat. Kemudian kita checklist juga wajib diisi. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu nomor absen. Nomor absen. Kemudian kita pilih jawaban singkat dan kita checklist juga. Nah, selain itu kita juga bisa memasukkan atau mengatur password siswa agar tidak
semua siswa dapat masuk pada Google Formulir ini. Nah, ini ada password, kemudian kita checklist pada wajib diisi, kemudian pilih titik 3, kemudian validasi jawaban. Nah, di sini kita pilih yang pada menu ini ada angka, teks panjang dan lain sebagainya. Kita pilih saja yang teks. Kemudian kita isikan password yang ingin kita gunakan. Misalnya di sini biologi kimia. Nah, kemudian pilih pada teks kesalahan khusus. Nah, misalnya siswa salah dalam menggunakan password, maka akan muncul teks seperti ini. Bisa kita atur. Maaf, password Anda salah. Silahkan ulangi. Kemudian pilih checklist wajib diisi. Nah, ini merupakan bagian dari identitas. Nah, selanjutnya kita pilih tambahkan bagian. Nah, di sini ada bagian 2. Kita tulis judul di sini pilihan ganda. Kemudian kita pilih pada deskripsi, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, kemudian kita tambahkan pertanyaan di sini. Misalnya saja nomor 1, kita menggunakan materi keanekaragaman hayati. Nah, misalnya kita tulis di sini harimau, singa, kucing, dan citah digolongkan dalam keanekaragaman hayati tingkat titik-titik. Nah, opsi yang pertama kita bisa isikan yaitu gen, kemudian bisa kita isikan di sini spesies, kemudian di sini bisa kita isikan ekosistem misalnya, kemudian di sini ada populasi. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan kunci jawaban di sini. Nah, kita tinggal pilih saja, misalnya karena jawaban ini tingkat gen, maka kita pilih gen. Kemudian poinnya bisa kita atur. Nah, misalnya saja di sini poinnya 50. Kemudian kita klik selesai. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan gambar di sini. Kita sisipkan gambar. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Jika pilihan jawaban ingin menambahkan gambar, maka di sini langsung saja tambahkan gambar. Nah, ini untuk pilihan ganda. Kemudian kita bisa menambahkan pilihan soal tentang uraian. Jangan lupa di sini pasti kita checklist wajib diisi. Nah, kemudian kita tambahkan bagian. 3 dari 3. Nah, misalnya kita tuliskan judul di sini uraian. Kemudian deskripsinya jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Kemudian kita tambah pertanyaan di sini. Misalnya nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Kemudian kita pilih paragraf di sini. Nah, setelah itu kunci jawabannya kita kosongkan saja karena
biasanya uraian itu tiap siswa tidak sama, maka kita bisa mengoreksi dengan manual. Nanti kita pilih saja di sini poinnya. Misalnya satu soal poinnya ada 20. Kemudian kita klik selesai. Nah, ini sudah jadi ya sebenarnya soal yang ingin kita buat. Nah, tinggal kita menambahkan fitur-fitur yang ada atau yang disediakan pada Google Form ini. Misalnya saja kita bisa melihat 0 jawaban. Nanti ketika responden atau siswa telah menjawab, nah di sini pasti tertera berapa jawaban atau berapa siswa yang telah menjawab. Kemudian selanjutnya kita bisa memilih add-on untuk menambahkan batas waktu kapan siswa dapat mengakses atau menjawab soal yang kita bagikan. Kemudian kita pilih saja di sini form limiter atau form limit juga bisa. Nah, ini sudah saya install. Jika teman-teman belum menginstal, maka di sini kita klik titik 3, kemudian kita pilih add-on. Nah, di sini ada bagian form limiter. Nah, telah terinstall. Jika belum, pilih klik titik 3 saja, kemudian pilih install. Kita akan menambahkan batas waktunya. Kita klik add-on, kemudian kita pilih form limit. Jika muncul seperti ini, jangan panik. Nah, ini biasanya kita harus atau diharuskan terlebih dahulu untuk merefresh. Kita refresh saja. Kemudian kita pilih add-on, kemudian kita pilih form limiter, kemudian kita pilih set limit. Kemudian kita pilih select. Nah, kita pilih date and time, tanggal dan waktu. Nah, kita baca dulu. Stop accepting for respondent when a due date. Jadi siswa tidak dapat mengakses ini setelah batas waktu yang ditentukan. Nah, misalnya kita pilih di sini 14, tanggal 14 hari ini. Kemudian jamnya misalnya saja jam 4 lebih misalnya jam 4 lebih 10 menit. Kita set dan kita save. Nah, ini sudah tersimpan. Kita bisa menggunakan ini pratinju untuk melihat. Nah, ini misalnya kita di sini nama Fri, kemudian kelas misalnya saja 10, Mia 2, kemudian nomor absennya 12, kemudian passwordnya. Nah, password yang kita gunakan tadi adalah biologi dengan huruf kecil semua, biologi Mia. Kemudian kita lanjut berikutnya. Di sini ada pilihan ganda. Nah, kita jawab misalnya saja benar gitu ya. Dan kita klik berikutnya. Kemudian kita tulis di sini misalnya saja keanekaragaman hayati adalah dedek. Nah, kemudian kita langsung kirim. Dan kita lihat skor. Tertulis di sini jawaban yang benar. Nah, 50 dari 70 karena pada uraian tadi kita koreksi secara manual. Di sini sudah tertera 50 dari 50 poin. Nah, kita menggunakan poin 50. Kemudian setelah itu kita bisa langsung mengirimkan pada siswa. Lewat email atau kita menggunakan ini URL. Nah, kemudian kita bisa memperpendek URL.
kemudian kita bisa salin dan kita bagikan di Google Classroom maupun melalui WA dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita juga bisa langsung mencetaknya. Ini kemudian kita cetak atau kita printkan, karena ini sifatnya kan bisa online dan bisa kita cetak. Nah, misalnya saja di sini kita copy link yang telah saya salin tadi, kita paste maksudnya, dan kita coba buka. Nah, ini sudah muncul. Nah, karena kita tadi menggunakan link tersebut pada 16.10, maka coba kita aplikasikan. Apakah linknya bisa kita buka? Nah, ini sudah langsung otomatis menutup karena kita menggunakan advance limit tadi. Nah, di sini tertulis this form is no longer accepted response. Jadi kita tidak dapat mengakses lagi. Kemudian untuk menghubungi email tadi, ini email saya. Nah, itu karena batas waktu yang telah kita tentukan sudah habis. Nah, di sini sudah menunjukkan 16.11, sedangkan tadi kita menggunakannya 16.10. Nah, itulah tadi tata cara menggunakan atau membuat instrumen soal atau kuis yang dapat kita gunakan pada siswa-siswi. Nah, mudah sekali bukan? Selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.